Okay, good afternoon everyone. I hope all of you are in a good condition in situation of pandemic. I'm Deska Hutaswet from Group C English Department, Universitas HKBP Nomensen, Medan, with academic number 1912-0157. So in this occasion, I will give you material about the subject translation of Indonesian to English. And I will give you explanation about the translation process. So, there are 4 levels in translation process. First is textual level, referential level, third is cohesive level, and the last is the level of naturalness. But in this video, I just give you explanation about the referential and cohesive level. Okay, referential level. The referential level, it goes hand in hand with the textual level. At this level, the translator mentality sort out the text. Is the level of object and event, real or imaginary, which are progressively visualized and built up for comprehension and reproduction process. In bahasa, tingkat referensi itu berjalan seiring dengan tingkat tekstual. Pada tingkat ini, penerjemah secara mental memilah teks. Apakah tingkat objek atau bahkan nyata atau imajiner yang semakin divisualisasikan dan dibangun untuk proses yang hanya untuk proses pemahaman dan reproduksi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ini adalah tingkat konten. Jadi di sini kita beroperasi terutama dengan pesan atau informasi ataupun semantik teks. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna bahasa. Jadi di sini kita dapat memecahkan kode makna teks sumber dan membangun representasi konseptual. Di sini juga kita dapat membedakan kata dan frasa polisemi, dan di mana kita dapat memecahkan kode idiom dan ekspresi figuratif. Tingkat referensial dan tingkat tekstual tentu saja saling terkait erat karena sifat dan tekstur teks sumber menyampaikan pesan. Dan kita juga dapat menyandingkan pesan menggunakan bahasa ke dalam teks target. So, I think that's about explanation about the referential text. Referential level. Now we continue with, for example, in referential level. Here I put just one example in referential level, namely, I want to take a bath. So if we follow the referential level, the translation of this sentence in bahasa is, saya ingin mengambil sebuah mandi. But if we translate by following the textual level, in bahasa it's mean, saya ingin mandi. So I think that's clear about the example of referential level. Now we continue to cohesive level. The cohesive level which link the first and the second level that the translator has to bear in mind. It is more general and grammatical, which trace the train of thought, the feeling tone which can be positive or negative, and the various presupposition of the source language text. Jadi tingkat kohesif ini merupakan tingkat yang menghubungkan tingkat pertama dan kedua, yang mana tingkat pertama adalah tingkat tekstual dan tingkat yang kedua adalah tingkat referensial. Yang harus diingat oleh seorang penerjemah lebih bersifat umum dan gramatikal yang menelusuri alur pemikiran, nada, perasaan yang bisa positif atau negatif, dan berbagai anggapan-anggapan teks bahasa sumber. Seperti yang sudah dikatakan tadi,
Tingkat kohesi menghubungkan tingkat tekstual dan referensial yang berkaitan dengan struktur atau format teks dan informasi, serta dengan apa yang disebut oleh Newmark sebagai mood text. Pada sublevel struktural, kita dapat menyelidiki bagaimana berbagai konektor seperti konjungsi, enumerasi, pengulangan atau repetisi, artikel, dan penentu tertentu, sinonim, bahkan sampai ke tanda baca. Newmark juga menyebutkan bahwa alur pemikirannya ada pada dasarnya dan dasar tersebut sesuai dengan struktur informasi yang mendasarinya. So for example, in cohesive level is I really appreciate his work and his effort make me interested. We can see there are conjunction in this sentence, namely conjunction and connect, and its function is to connector. I will appreciate his work with his effort make me interested. Jadi saya pikir contoh ini sudah lebih dapat membuka wawasan teman-teman bahwa dalam cohesive level itu kita juga membutuhkan konjungsi, yaitu konjungsi yang kita pakai di sini adalah konjungsi and. Okay, I think that's all about my explanation about the referential level, support with example, cohesive level, and support with example. I hope all of you can get the point about the material have I delivered just now. So for your good attention, I say thanks. Bye bye.